Sebenarnya tidak ada pernikahan di antara kita berdua. Seperti itulah jawaban akhir atas kisah panjang perihal beredarnya foto-foto Kiwil dengan pedangdut Lina Marlina saat memakai baju pengantin dari adat tertentu yang diakui oleh Kiwil dan Lina sebagai sebuah hal yang disengaja. Demi sebuah keperluan produk yang tengah mereka jajakan, Kiwil dan Lina rela terlihat bagaikan sepasang insan yang baru saja melangsungkan pesta pernikahan. Kabar kalau keduanya telah menikah secara resmi pun beredar luas. Ironisnya, Kiwil dan Lina justru sengaja menutupi soal beredarnya foto-foto tersebut dan membiarkan berbagai spekulasi bermunculan. Lantas, benarkah demi sebuah sensasi semata, Kiwil dan Lina rela menggarap proyek tentang rekayasa pernikahan? Kalau fotonya benar, tapi kalau pernikahan itu ya nggak benar. Jadi kita udah bilang sama Lina dan Lina sudah klarifikasi bahwa sebenarnya tidak ada pernikahan di antara kita berdua. Tapi kalau hubungan sama teman entertain, ya kita masih tetap berteman. Saya lihat fotonya memang bagus banget. Kelihatan banget konsepnya bahwa kan banyak ya, jujur aja mohon maaf, ada pengantin yang lakinya yang kurang ganteng lah gitu loh. Mudah-mudahan dengan fotonya antara ya dengan ada fotonya Kiwil dan Lina, cowok-cowok ini lebih pede gitu loh. Yang kemarin itu hanya foto prewed ya, foto yang menggambarkan bagaimana bagaimana ya kalau bilang pelawak dengan seorang penyanyi dangdut yang pelawak yang mukanya standar. Karena kita berpikir kita buat prewed yang Beauty and the Beast, ya, si cantik dan si buruk rupa, ya. Dan di situ memang fotonya tanpa ada sentuhan editing, kemudian ada ini. Itu murni memang foto saya. Sejak foto-foto Kiwil dan Lina beredar, tak dipungkiri nama Kiwil sebagai komedian kembali menjadi buah bibir. Setali tiga uang dengan Kiwil, nama Lina Marlina mendadak santer terkenal meski publik masih dibuat bingung dengan sosoknya. Imbas yang dipetik Lina saat bermain teka-teki mengenai seputar foto-fotonya dengan Kiwil adalah tawaran menjadi beberapa bintang tamu dan acara berdatangan menghampirinya. Bahkan dari kabar yang santer beredar disebutkan jika Kiwil dibayar 200 juta rupiah untuk keperluan popularitas Lina Marlina, sebuah nominal yang sangat fantastis. Mendompleng itu kan opini masyarakat, terserah. Kita nih, saya udah ngomong sama Lina, nggak pernah dipikirin. Orang sampai sekarang semuanya saya nggak pikirin. Yang saya pikirin itu yang 200 juta. Ini dia nih. Ya. Kiwil dibayar 200 juta. Saya mau nanya tuh orang. Ya. Orangnya mana? Tolong, ya. Kasih dong duitnya ke Kiwil. Iya. Ada duitnya. Kalau ada kasihku juga. Makanya dia juga minta. Dia juga mau dong 200 juta. Dia nggak nuntut, ya. Bini aneh di rumah nuntut, ya. Katanya dikasih 200 juta. Kan sakit hati. Uangnya nggak ada tapi kecuali kalau ada baru gitu loh. Masalahnya nggak ada uangnya dari mana gitu. Terserah yang lain mau bilang apa, yang penting aku sekarang lagi fokus jalanin karir aku. Di atribut juga aku lagi mau take vokal ya gitu. Aku udah nggak mau dengerin, tutup kuping aja deh orang mau bilang apa gitu. Beredarnya foto-foto Kiwil dengan Lina Marlina saat memakai busana adat pengantin ini ditengarai karena kesengajaan Lina untuk mengupload foto-fotonya melalui akun pribadinya di media jejaring sosial. Sadar jika memiliki daya jual, Kiwil pun tak keberatan foto-fotonya diunggah untuk kemudian disebarkan pada halayak. Termasuk ia tak perlu meminta izin pada istri pertamanya Rohimah dan juga mantan istrinya Meggy Wulandari soal kesediaannya menerima tawaran foto bersama Lina. Nggak perlu ngomong sama Meggy, nggak ngomong sama Emma, nggak ngomong sama keluarga saya, gitu loh. Ya memang ini pekerjaan saya, gitu loh. Aku udah seizin Mas Kiwil juga kan? Ya dia udah izin saya. Di ranah hiburan, nama Kiwil akhir-akhir ini kabarnya sudah tak lagi sesanter dahulu. Kurangnya ia menerima pekerjaan sebagai komedian, digadang-gadang berpengaruh pada kondisi dapurnya, yang juga diduga menjadi salah satu penyebab ia digugat cerai oleh Meggy Wulandari. Kini saat foto-fotonya dengan Lina beredar, ingatan publik terhadap Kiwil yang menjunjung poligami kembali bergema. Bahkan cap playboy sampai lelaki yang gemar menikah pun kembali diarahkan padanya. Ada yang bilang Kiwil playboy, tukang kawin, muka standar, kelakuan biadab, macem-macem, ya. Ini Meggy itu sakit hati, ya. Tapi Kiwil berbangga hati. Karena kenapa? Orang itu berarti perhatian, sayang,
cinta sama Kiwil, ya. Temennya ya. Ya, itu aja. Orang semakin banyak memberikan komentar yang nggak baik, itu kan minimal nggak dapat apa-apa tapi dapat pahalanya aja, itu kalau Kiwil. Sebagai lelaki, awalnya Kiwil dianggap sukses menjalani aksi poligaminya. Namun siapa sangka, ia justru digugat cerai oleh istri keduanya. Namun entah mengapa, tak lama bercerai dari Maggie Wulandari, Kiwil kembali merajuk pada Maggie untuk kembali menata hidup bersama. Bahkan, sebuah cincin berlian pun kabarnya telah dipersiapkan Kiwil sebagai pengikat cintanya kali ini. Mau rujuk hayu gitu ya, karena pikiran Lagi hayu. iya kayak gitu. Jadi orang mau bilang apa juga, saya tetap mengatakan bahwa saya baik-baik saja sama Maggie. Saya bilang kalau sama Lina nggak mungkin lah, nggak bakalan mungkin sama Lina, ya karena saya tipenya bukan penyanyi dangdut. Tipe saya pemain suling. Tidak lama dari saya turun surat cerai itu, Mas Kiwil itu ngajak saya rujuk gitu ya. Cuma itu hanya baru ucapan aja, artinya belum terrealisasi kan. Ngajak rujuk adalah rencana-rencana indah kita berdua ya. Artinya juga semua demi anak-anak gitu. Tapi saya masih ingin melihat gitu. Kan ada beberapa kontestan, ibarat kata ada beberapa pilihan gitu ya. Artinya yang sudah mengutarakannya kepada saya dan ingin meminang saya itu bukan cuma Mas Kiwil gitu, tapi posisinya laki-laki tersebut sudah memiliki istri. Nah, saya ini dalam tahap berpikir dan memilih gitu. Ya, yang disiapkan itu oleh Mas Kiwil cincin berlian itu yang memang aku tuh suka banget gitu. Gara-gara kedekatannya dengan Lina, sebagai mantan istri, Maggie sempat geram melihat perubahan perilaku mantan suaminya itu. Waktu yang harusnya digunakan untuk bersantai dengan dua anaknya terganggu lantaran Kiwil sibuk menyelesaikan proyeknya dengan Lina. Alhasil, Maggie pun menunggu permohonan maaf dari Kiwil dan Lina. Maggie merasa kalau anak-anaknya telah dinomorduakan oleh Kiwil. Sebenarnya sih salah paham, karena kita dari waktu itu ngomong sama ini, selesai syuting saya bilang saya mau ketemu dengan Lina, saya ketemu dengan Maggie, ya. Nah waktunya bersamaan, cuma yang dekat itu kan Lina. Dari Mampang ke Kuningan tuh dekat tuh ya. Saya bilang, saya ngobrol sempet dicolong juga kan, ada ngambilan gambar kita waktu di Kuningan. Saya juga sempet ada ini selesai. Baru saya ke Maggie. Bahwa aku sangat marah ya dan sangat kecewa gitu. Kenapa harus berbohong gitu? Tahu nggak Mbak Lina Marlina kalau sebelum ketemu Mbak Lina Marlina itu artinya sebelum janji dengan ketemu dengan Mbak Lina Marlina itu Mas Kiwil tuh janji sama anak-anak dan sebegitu pentingkah dia gitu sampai mengorbankan anak-anaknya gitu loh. Aku marah banget gitu, sampai detik ini aku masih marah banget sama Mas Kiwil, sama papa anak-anak. Aku masih marah banget. Kalian berdua harus minta maaf sama anak-anakku gitu kan. Artinya ngebiarin anak-anak kecil di mall, akhirnya kita jadi nonton sampai larut malam gitu kan. Apakah lebih penting Lina Marlina daripada anak-anak kamu sendiri? Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Terkuaknya teka-teki pernikahan Kiwil dengan Lina Marlina bertolak belakang dengan kisruh pihak Eyang Subur dan Adi Bing Slamet yang terus berlarut-larut. Berbagai pihak yang terus bermunculan justru membuat masalah tersebut kian rumit. Pengakuan serta yang diucap oleh Arya tampaknya menjadi teriakan paling lantang yang terlontar dari pihak Adi Bing Slamet. Tapi mengapa ketika ditantang untuk melakukan sumpah, Arya seolah berkelit dan tak menyanggupinya? Benarkah jika segala pengakuan Arya itu membuat pihak yang subur geram serta mempertanyakan berbagai bukti atas setiap tudingan yang diucapkannya? Dan seperti apa pula Arya menyikapi tantangan tersebut? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.